Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Iwan amat yang dirahmati Allah, kita sering mendengar orang menyampaikan fastabiqul khairat. Jadi apa sih fastabiqul khairat itu? Dalam surat Al-Baqarah disampaikan bahwasanya kita wajib berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang paling utama. Apapun yang kita lakukan, kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya. Dalam surat yang lain Allah berfirman, yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kuncinya satu itu. Manusia sering kali diuji, pasti, karena memang dunia ini tempat ujian. Jadi kalau kita diuji, harusnya kita biasa-biasa aja, karena memang kita sudah tahu bahwa kita akan diuji. Diujinya seperti apa? Dalam ayat lain Allah sampaikan bahwasanya Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi tidak mungkinlah Allah menguji hambanya tapi hambanya tidak mampu melewati ujian tersebut, nggak mungkin. Karena janji Allah itu pasti benar. Jadi apapun bentuk ujian itu, semestinya kita ya biasa-biasa aja dalam hal menanggapi atau menjalani ujian tersebut. Jangan sampai kita kalaf, kita khilaf, kita membabi buta sehingga kita menyalahi atau keluar dari apa yang Allah perintahkan. Misalnya kita di akhir bulan sedang kesulitan keuangan, misalnya saya ambil contoh. Terus itu juga salah satu ujian, karena pada pertengahan bulannya kita mengeluarkan sesuatu atau dana kita terkuras untuk istri atau anak kita atau rumah kita. Kemudian di akhir bulan kita belum sampai gajian udah habis. Kalau Mas Didik mah nggak mungkin habis. Ya, kalau cuman hand soap aja mah ada lah, itu buat cuci tangan aja dulu gitu. Jadi terus ada yang nawarin, nih aku tawarin nih, pinjam duit nih 200.000, nanti bayar 300 ya, bunganya 100.000. Nah, ini sepertinya pucuk dicinta ulam tiba, lagi nggak ada duit, ada yang ngasih pinjaman pakai bunga riba, nggak apa-apa deh, ya, kita kalap. Padahal Allah sudah pastikan, Allah sudah tentukan bahwasanya riba itu haram, jual beli itu halal. Jadi jangan sampai apapun ujian yang kita alami, kita solusinya menyalahi aturan Allah. Itu jangan sampai. Biar deh, nggak mungkin kok kita nggak akan kelaparan mati misalnya gitu. Pasti akan ada jalannya. Yang sederhananya, kita bisa sementara ke mencari dana atau mencari uang ke jalan-jalan seperti Pak Ogah, kan halal, misalnya kepepet. Atau kita datangi tempat cucian mobil, kita terus terang bilang, Pak, saya mau buat makan anak istri saya mau bantuin cuci mobil, misalnya seperti itu. Banyak. Atau ke restoran-restoran, warung-warung, saya mau nyuci piring, Pak, pasti banyak jalannya. Dengan seperti itu. Kalau ternyata sudah ikhtiar seperti itu belum juga, pasti Allah akan kasih. Jadi orang ikhtiarnya luar biasa nih, dia tidak mau masuk ke jerat riba, dia tetap mau mempertahankan kehalalan, apa yang Allah perintahkan. Pasti Allah akan bantu, pasti, karena Allah akan membantu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kembali kepada mengingat Allah itu hati menjadi tentram.
Itu sebetulnya kunci daripada hidup kita. Apa sih yang kita cari? Kita cari pasti akan sesuatu yang tentram, sesuatu yang menenangkan hati. Orang-orang bisa aja sekitar kita mungkin menjengkelkan kita, mungkin. Atau sebaliknya, kita adalah yang menjengkelkan mereka, bisa jadi. Kita dianggap seseorang yang tidak disukai lah, misalnya seperti itu. Silakan saja. Bagi kita tentu kuncinya adalah yang pertama tadi mengingat Allah. Kemudian bisa saja orang tidak suka dengan kita, dengan pengetahuan mereka terhadap kita, ya silakan saja. Kita yang hina, dihinakan, ya nggak apa-apa. Emang kita hina kok, gitu kan. Rasulullah aja yang mulia, dihina-hina, biasa aja senyum-senyum. Rasul sudah dijamin surga, dihina, tapi senyum-senyum aja, nggak marah. Kita yang hina, dihina, masa marah kan? Jadi biasa aja. Yang terpenting dalam hidup kita adalah bahwa orang tidak menyukai kita, ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita tidak disukai Allah. Itu yang paling utama. Paling utama adalah bahwa Allah harus suka sama kita, harus senang sama kita. Apa kuncinya? Ya tentunya taat. Taat dan mengingat Allah. Itu yang paling utama. Karena kalau itu yang kita lakukan, ya sudah kita tenang aja. Mau siapa kek, ngapain kita kek, ibaratnya kita nggak terlalu peduli. Tapi memang idealnya kita harus bisa membuat semua orang sebanyak-banyaknya suka dengan kita, dengan kelakuan kita. Itu idealnya. Tapi kadang-kadang sulit. Mas Didik misalnya, di Susita ada berapa kan anggotanya? Tidak semua suka sama Mas Didik, ya kan? Personalia, berapa karyawan yang di-handle? Tidak semua. Kita niat baik kita, kadang-kadang mereka salah persepsi. Bahkan mungkin kadang membanding-bandingkan, wah Mas Didik aja dibantu, masa saya enggak Pak Haji, misalnya gitu. Wah Mas Arief dibantu, masa saya enggak, padahal semua kita bantu. Hanya saja mungkin dari sisi mungkin besar kecilnya ya kita sesuaikan. Tapi itulah manusia. Yang terpenting dari kita adalah jangan sampai kita keluar dari rel apa yang Allah tentukan. Itu yang paling utama. Kemudian kembali ke fastabiqul khairat, itu tentunya sangat membantu kita. Sebenarnya semua yang kita lakukan itu adalah dari kita sendiri. Ibaratnya itu Allah tuh memantau, hanya melihat memantau. Kalau keluar dari rel digeser lagi. Jadi kalau kita berbuat baik, kita sedekah, itu membiasakan diri bahwa kita nanti semua yang kita miliki kita lepas. Membiasakan diri kalau kita cengkram gitu, kita medit, koret, pelit, itu juga nanti susah kita melepas harta kita. Ini mungkin sedikit, tapi kita biasa. Duit cuma 20.000, 5.000 kasih buat masjid misalnya. Membiasakan diri untuk kita nanti semua akan kita tinggalkan. Sebenarnya seperti itu hakikatnya. Termasuk kita bersabar. Kita bersabar dalam hal apapun, itu juga membiasakan diri bahwa kita tidak menambah-nambah dosa. Karena kalau kita nggak sabar, ya tentunya pasti kita akan berbuat menyalahi aturan agama, rusuh. Dan yang lebih sadis lagi sekarang, di mana-mana banyak viral, banyak video orang, segala macam. Hati-hati kalau kita khilaf, kayak Mas Didik dulu, wah, ya. Maklum orang kuburan ya kan, dekat kuburan kan luar biasa aja. Orang aja, jangankan orang, mengatnya dia nggak takut. Kenapa lu pocong sini-sini, nggak berani, apalagi cuma orang doang. Kalau cuma botol dikeprek aja sih dulu, sekarang mah udahlah biar udah tua. Udah tua, sayang udah tua ya. Jadi pada dasarnya adalah hidup ini tidak sulit dan Allah tidak akan menyulitkan. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan kalau kita berbuat baik, pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, pasti kejahatan itu juga kembali kepada kita. Contoh, kita
sama tetangga berselisih. Lalu kita berbuat jahat misalnya, membuang kotoran di terasnya misalnya, ini memang ekstrim. Atau sampah kita buang di terasnya tengah malam misalnya, atau bangkai tikus misalnya. Udah, nanti pagi-pagi rame. Siapa ini? Kita pernah nggak tahu. Kita pernah, oh iya, pernah nggak tahu. Tapi hati kecil kita tahu bahwa itu kita, nggak bisa dibohongi itu. Akhirnya dalam hati kita selalu merasa bersalah. Terus kalau ketemu dia, wah, ntar jangan-jangan dia tahu dia. Ntar dia negor gue, resah kita. Terus kalau mau jalan, padahal jalan yang dekatnya lewat depan rumah dia. Akhirnya kita lewat keliling, muter, jauh, menghindari ketemu dengan musuh kita, itu tetangga kita. Jadi susah sendiri kita. Yang mau naik angkot harusnya dekat 20 meter, jadi muter-muter. Lewat pasar, lewat kantor polisi, lewat puskesmas, menghindari dia. Baru perjalanan naik angkot. Jadi itu baru hal yang kecil. Jadi kalau misalnya ada tetangga atau siapapun yang kelihatannya kurang menyayangi kita, ya kita biasa aja. Tegur-tegur biasa. Tapi kita tidak perlu berbuat se-ekstrim itu. Biasa aja. Datengin, salah saya apa Pak? Bapak kok kelihatannya asam terus Pak? Misalnya, nggak apa-apa kita bicarakan seperti itu. Kita tegur baik-baik. Jadi memang itulah tugas kita, dan kita juga kurang afdol rasanya kalau hidup kita ini hanya untuk kita dan anak istri kita. Padahal Allah sudah perintahkan saling nasihat menasihati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kita wajib, bukan kita ya yang penting mah keluarga kita lah. Betul, itu utama keluarga kita. Tapi tetangga, teman, itu juga kita harus mengingatkan supaya sama-sama nanti kita ketemu di surga. Ketemu di surga itu isinya nanti kita sudah Allah buang rasa iri, rasa dengki, udah sama-sama nggak ada semuanya. Semua yang di surga nggak ada yang iri, nggak ada yang dengki, nggak ada yang berpikiran jelek, nggak ada. Yang ada senang-senang. Cerita-cerita, wah dulu ingat nggak waktu kita aksi bela Palestina? Oh iya ingat dulu, makan soto kan dulu kita sana. Cerita kita lewat itu kebun-kebun di Istiqlal misalnya gitu kan ya, nungguin. Terus pas kita ikut rombongan di belakang, rombongan Ahwat, wah semangat tuh uncang gitu kan, saya ceritain gitu. Jadi kalau kita nggak ada apa-apa, cuman kerja pulang ke masjid juga enggak, apa yang mau ceritain? Ceritanya, wah lampu merah berhenti, ya, semua juga tahu. Terus hijau jalan saya lah. Jadi di surga itu kan cerita kita masa-masa lalu kita tentang, wah dulu di tol ya kita mobil tahu-tahu mati gitu kan, lagi lari 130, wah enak-enak misalnya udah enak-enak 130, tahu-tahu cerita gitu, oh iya ya, terus diderek ya, oh iya kita makan dulu tuh di pinggir-pinggiran tuh dari Pak Hardi misalnya cerita. Jadi seru kalau kita nggak ada pengalaman, nggak seru. Pak Didik tuh cerita, Pak Didik, wah naik beat saya dong, sapu, vacuum cleaner, polyester, mas semua. Di sini saya taruh ini apaan? Ember, saya bolongin buat kelihatan misalnya gitu. Ada ceritanya. Kalau nggak ngapa-ngapain nggak ada ceritanya, nggak seru, gitu kan. Tapi yang terpenting adalah kita senantiasa di jalan Allah, itu yang paling utama. Yakin kalau kita mengingat Allah, kita hati menjadi tenang. Kita juga biasa aja. Ketemu apapun, preman siapapun, mengapain, kita biasa aja. Ya, ada juga orang nggak ada sedikit pun takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat rekan-rekan, khususnya buat saya sendiri. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya dan saya mohon ampunannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan nasihat yang disampaikan oleh orang tua kita. Insyaallah mudah-mudahan menjadikan satu pelajaran ibrah buat kita semuanya. Jadi insyaallah menjadikan satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin.